Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Halo adik-adik, wah kakak baru pertama di sini ya. Perkenalkan, nama kakak dengan Immanuel. Adik-adik bisa manggil kakak dengan sebutan kakak Immanuel. Dan untuk mengawali ibadah tunas remaja pada pagi hari ini, mari kita pujikan alam semesta. Semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami semua di sini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami, agar ibadah kami jalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, berkatilah juga Lause yang akan memberitakan firman, dan supaya firman tersebut dapat kami mengerti dan berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Tiada kau perhitungkan
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandangi hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandangi hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandangi hati yang hancur. Berterima kasih kamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Untuk lagu berikutnya, mari kita pujikan Kasih yang Terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu yang terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ayo adik-adik, sebelum menyambut firman Tuhan, mari kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi jalanku. Hai adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Lause harap kalian semua baik-baik saja ya. Lause baik-baik di sini. Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita masih bisa mengikuti kebaktian Tunas Remaja GKKK Duta Garden. Sebelum mulai, yuk kita berdoa dulu. Bapak makasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa mengikuti kebaktian Tunas Remaja sekali lagi. Tuhan tolong pimpin kebaktian ini, khususnya pemberitaan firman Tuhan ini, supaya bisa mengubah hidup kami bisa belajar sesuatu, kami bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang pelayan-pelayan. Ya. Pelayan-pelayan. Wah, keren ya. Lalu Konsang udah membawakan firman Tuhan dengan sangat
keren sekali dan pasti kalian diberkati dan diubahkan oleh firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar hal baru lagi, yaitu tentang dosa dan pencobaan. Wah, keren ya. Nah, adik-adik sekalian, kalian yang pertama kita harus tahu adalah Allah kita adalah Allah yang kudus. Nah, dulu di sekolah minggu kita juga udah pernah bahas ya. Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Manusia juga diciptakan kudus. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa dan akhirnya manusia menjadi berdosa, gitu ya. Karena itu Allah yang kudus dan suci tidak bisa berada bersama-sama dengan manusia. Bukan karena Allah tidak mau bersama dengan manusia atau Allah jijik sama manusia, tapi karena memang tidak bisa. Kalau manusia dekat-dekat dengan Allah, manusia akan mati. Manusia akan mati karena terpancar oleh kekudusan Allah. Jadi mau nggak mau Allah harus memisahkan dirinya dari manusia. Nah, lalu seperti yang kita udah tahu ya, bagaimana caranya Allah membawa manusia datang lagi kepadanya tanpa manusia harus mati karena manusia berdosa dan terkena kekudusan Allah. Nah, caranya Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia yang mengambil posisi kita yang harusnya dihukum supaya kita bisa bangkit bersama dengan Dia. Tuhan Yesus mati bersama dengan kita supaya kita bisa bangkit bersama dengan Dia dan kita menjadi kudus, memiliki tubuh baru, memiliki natur manusia baru, ya. Nah, setelah Allah menebus dan menyelamatkan manusia dari maut, manusia bisa kembali kepada Allah. Manusia bisa datang lagi kepada Allah karena manusia sudah kudus di dalam Yesus Kristus, gitu ya. Manusia kudus di dalam Yesus Kristus. Nah, lalu adik-adik sekalian, kalau manusia sudah kudus, sudah ditebus, manusia masih bisa jatuh ke dalam dosa nggak sih? Kita kan udah ditebus nih, kita semua udah percaya kan sama Tuhan Yesus. Kita udah berapa kali ngomongin soal percaya sama Tuhan Yesus. Kita udah ditebus, kita udah diselamatkan. Tapi bisa berdosa lagi nggak? Bisa, kita tetap bisa berdosa lagi. Kita masih tetap bisa berdosa lagi. Kenapa? Karena kita ada di masa antara, ya. Jadi keselamatan Tuhan, karya penebusan Tuhan sudah mulai terlihat, tapi belum sempurna secara utuh, gitu ya. Nanti disempurnakan di akhir zaman nanti. Sekarang masih dalam proses, tetap ada dosa, tapi kita udah bisa merasakan rahmat penebusan Tuhan, gitu ya. Kita udah bisa merasakan rahmat penebusan Tuhan. Jadi manusia masih bisa berdosa nggak? Masih bisa. Tapi manusia bisa nggak melawan dosa dan lepas dari dosa? Bisa. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah merasakan sebagian dari karya penebusan Tuhan. Nah, lalu apa sih yang biasanya bisa membuat kita jatuh dalam dosa? Apa yang biasanya bisa membuat kita jatuh dalam dosa? Ayo, apa? Pencobaan. Yang biasa membuat kita jatuh dalam dosa adalah pencobaan. Nah, hari ini kita mau belajar ya. Tadi kita udah singgung sedikit tentang dosa. Lalu kita mau belajar soal pencobaan. Pencobaan itu apa? Lalu bedanya pencobaan dan ujian itu apa? Siapa yang mencobai kita? Bagaimana caranya kita menghindari pencobaan? Nah, hari ini kita mau belajar hal-hal tersebut. Sekarang kita baca sama-sama ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Lalu Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Masih di pasal yang sama ya, ayatnya aja kita agak lompat sedikit. Oke. Semua udah pada ketemu? Yakobus 1, Yakobus itu ada di perjanjian lama? Bukan, Yakobus ada di perjanjian baru ya. Kita buka Yakobus 1, udah pada ketemu? Michelle, Grace, udah pada ketemu belum? Ayo. Udah pada ketemu ya? Oke, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, lalu 12 sampai 15 ya. Langsung bacain buat kita semua. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 nih. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sekarang kita lompat ke ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar sesuatu, bisa belajar banyak poin-poin penting antara dari dosa, pencobaan, ujian, lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan dalam pencobaan dan ujian. Adik-adik sekalian, kalian tahu nggak sih pencobaan itu apa dan ujian itu apa? Nah, ini yang sering kali kebalik-balik, jadi akhirnya kita sering, wah kok Tuhan mencobai aku sih, gitu ya. Enggak, karena itu kita harus tahu pencobaan itu apa, ujian itu apa. Nah, jadi pencobaan itu adalah tes yang tujuannya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Waduh ya, ini negatif sekali. Pencobaan itu konotasinya sangat negatif. Lalu kalau ujian apa sih? Nah, ujian beda. Ujian adalah tes yang tujuannya adalah membuat kita naik level atau menjadi orang yang lebih baik, jadi orang yang lebih kudus, orang yang lebih taat kepada Tuhan, orang yang lebih tahan ujian gitu. Jadi beda antara pencobaan dan ujian. Ya, beda antara pencobaan dan ujian. Nah, kita udah tahu nih, kalau misalnya pencobaan tujuannya negatif, membuat kita berdosa, jatuh dalam dosa, jadi orang yang lebih buruk. Kira-kira pencobaan itu datangnya dari mana? Pencobaan itu tentu datangnya dari setan. Gitu ya. Ingat ya, waktu Tuhan Yesus dicobai. Lalu Tuhan Yesus lagi berpuasa, lalu dicobai oleh iblis, dibilang, coba rubah itu batu jadi roti. Waduh, ya kan? Iblis suruh perintahkan Tuhan Yesus supaya melawan kehendak Bapa, supaya Tuhan Yesus pakai kuasa sesuka hatinya dan nggak ikut kehendak Bapa. Nah, itu pencobaan. Itu pencobaan. Lalu, apakah cuma dari setan aja? Enggak. Pencobaan itu juga datang dari diri sendiri loh. Pencobaan itu datang dari diri sendiri loh. Contohnya apa sih, Lause? Nah, contohnya gini. Misalnya di sekolah nih ya, di sekolah. Udah tahu besok mau ujian, tapi nggak belajar. Itu namanya mencobai diri sendiri. Udah tahu ada PR tapi nggak dikerjain, itu namanya mencobai diri sendiri. Akhirnya besok di sekolah matanya lirik-lirik gini, wah siapa nih, bisa dilihat nih, waduh gawat. Itu namanya mencobai diri sendiri, membuat kita jatuh ke dalam dosa, ya kan? Udah tahu mama bilang jangan makan permen, tapi kita liatin permen mulu, kita pegang toples permen mulu. Udah tahu mama bilang jangan main game, jangan main HP terus, tapi kita pegang HP terus. Nah, itu mencobai diri sendiri namanya. Nah, dan itu bisa membawa kita ke dalam dosa, gitu ya. Itu adalah hal yang salah. Lalu datangnya dari mana lagi pencobaan itu? Pencobaan itu bisa juga datang dari teman-teman. Misalnya ada teman-teman yang ngajakin main game mulu, ada teman-teman yang misalnya ngajakin ngerokok, ada teman-teman yang misalnya ngajakin bohong, ada teman-teman yang ngajakin nyontek, ngajakin udah besok kita kerjain PR-nya bareng-bareng aja di sekolah. Kita lihat si Jono tuh, dia paling pintar di sekolah. Waduh, itu namanya mencobai. Jadi pencobaan itu bisa datang dari iblis, dari diri sendiri, bahkan dari teman-teman kita juga. Nah, karena itu kita harus hati-hati ya. Lalu ujian, kalau ujian itu datangnya dari siapa? Ujian itu tentu datangnya dari Tuhan ya. Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih baik. Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih kuat, yang lebih taat, yang lebih pintar, yang lebih kudus dan suci. Kalau contohnya di sekolah ya, Tuhan pakai guru kita untuk menguji kemampuan berpikir kita, gitu ya. Jadi akhirnya besok ulangan, guru kita bilang kita persiapkan diri dengan baik, kita belajar dengan baik. Jadi waktu guru kasih ujian, kita bisa dapat nilai yang baik. Waktu kita belajar, kita lulus ujian, kita jadi orang yang lebih pintar, jadi orang yang lebih baik. Nah, gitu ya. Jadi ujian itu bisa datang dari Tuhan, bisa juga datang dari orang-orang yang mencintai Tuhan. Ya, tujuannya baik, adalah untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik, gitu ya. Nah, lalu kan banyak nih pencobaan, banyak ujian ya. Tiap hari kita harus melewati pencobaan dan ujian. Ada aja yang mencobai kita. Game baru diupdate, aduh rasanya kepengen banget nih main game gitu ya. Atau aduh kan mumpung lagi di rumah nih, lagi sekolahnya di rumah, aku bisa kalau ujian buka-buka Google nih. Wah, jadi tiap hari itu ada pencobaan dan ada ujian gitu ya dalam hidup kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa lepas dari pencobaan? Yang pertama, harus diingat nih ya, yang pertama adalah berjaga-jaga dan berdoa. Coba kita buka
Matius 26 ayat 41a. Matius 26 ayat 41a. Langsung bacain untuk kita ya. Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Maksudnya berjaga-jaga itu apa sih, Lause? Berjaga-jaga itu kita harus menjaga pikiran kita. Ya, kalau misalnya mulai ada pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran yang nggak baik, ya kita harus jaga, kita harus stop. Waduh, nggak boleh dimikirin ini, jangan nih, gitu ya. Lalu kita juga harus menjaga perkataan kita. Misalnya ada yang nyenggol kita, ada yang nyubit kita, ada yang isengin kita, ya, atau kita melakukan kesalahan, mulutnya harus dijaga. Aduh, aku kan anak Tuhan, ya nggak boleh. Dicubit teman, dasar lu. Oh iya, aku ini anak Tuhan, ya, harus dijaga mulutnya, gitu ya. Terus apa lagi yang harus dijaga? Yaitu adalah perbuatan. Perbuatan juga harus dijaga. Jangan suka isengin ade, jangan suka bandel. Kalau mulai mau isengin ade, mulai bandel, mau mulai melakukan hal yang jahat, harus dijaga, harus di stop. Ya, kalau misalnya begitu pencobaan terus datang sampai kita, rasanya ini nggak tahan nih, gatel banget nih rasanya, kepengen main game terus, gatel banget nih rasanya kepengen main TikTok mulu, gatel banget nih rasanya malas belajar gitu. Kita harus berdoa sama Tuhan, ya, karena tadi langkah pertama adalah berjaga-jaga dan berdoa. Kita berdoa, minta Tuhan tolong nih, aku kepengen banget ngelakuin ini, tapi aku tahu ini nggak baik, Tuhan tolong aku. Berdoa, ya. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah berjaga-jaga dan berdoa. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah selidiki firman Tuhan secara teratur. Nah, kita coba buka sama-sama ya, Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Langsung bacain buat kita semua ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi anak muda gimana langkahnya supaya bersih, supaya nggak berbuat dosa? Yaitu dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan poin yang pertama ya, selidiki firman Tuhan secara teratur. Waktu kita menyelidiki firman Tuhan secara teratur, waktu kita membaca firman Tuhan dengan teratur, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tidak kehendaki. Kita tahu apa yang harus aku lakukan yang kira-kira berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang harus aku stop supaya hati Tuhan senang. Gitu ya. Apa yang harus aku lakukan supaya jauh dari pencobaan, apa yang harus aku lakukan supaya lulus dari ujian ini. Gitu ya. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, kita sering baca firman Tuhan, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tahan dan bisa melewati pencobaan. Nah, lalu itu poin kedua. Poin pertama tadi apa? Ya, berjaga-jaga dan berdoa. Terus yang kedua adalah selidiki firman Tuhan secara teratur. Lalu yang ketiga adalah jauhi pencobaan. Jauhi pencobaan. Salah satu tokoh yang terkenal yang sering kita belajar dulu di sekolah minggu ya, dia menjauhi pencobaan adalah Yusuf. Yusuf adalah orang yang menjauhi pencobaan. Waktu itu kan ya, dia lagi bekerja di rumah siapa tuannya? Sebelum jadi wakil dari Firaun, di rumah dari Potifar ya, dia lagi di rumah Potifar. Lalu tuan Potifar ini pergi, budak-budak lain pergi, tinggallah Yusuf seorang diri dengan istri dari Potifar. Istri Potifar ini pasti cantik. Istri Potifar ini menggoda Yusuf, gitu ya. Ayo kamu selingkuh aja sama aku, gitu ya. Kamu sama aku aja, gitu ya. Dicobai, Yusuf dicobai, digoda-godain gitu ya, supaya mau sama istri Potifar ini. Waduh, istri Potifar ini jahat ya, dia mau selingkuh dari suaminya. Nah, akhirnya ya, kalau Yusuf terus di situ, pasti dia akan tergoda. Karena dia laki-laki biasa, dan istri Potifar pasti adalah istri yang cantik, karena istri kepala penjara, orang kaya ya, gitu ya. Nah, jadi pasti cantik gitu ya. Pasti Yusuf akan tergoda kalau di situ terus. Pasti dia akan jatuh dalam dosa kalau di situ terus. Pasti dia akan melukai hati Tuhan kalau dia terus. Nah, karena dia tahu dia akan jatuh dalam dosa, dia akan melukai hati Tuhan. Maka apa yang dia lakukan? Dia lari. Sampai bajunya ditarik sama istri Potifar lalu sobek.
Ya. Jadi kalau kita mulai dicobai, kita harus jauhi pencobaan itu. Kita harus lari dari pencobaan itu. Kalau teman-teman udah mulai ngumpul-ngumpul nih, main game gitu ya, kita udah tahu kita udah terlalu banyak main game, kita waktunya belajar nih, nggak bisa main game terus. Kita harus menjauhi. Gitu ya. Kalau udah tahu kita nggak boleh makan permen terus, ada di meja, ya kita jangan duduk di meja terus. Kita duduk ke tempat lain, jangan diliatin terus permennya. Gitu ya. Atau hal-hal lain. Kita harus bisa menjauhi pencobaan, hal-hal yang mencobai kita untuk berbuat dosa, gitu ya. Nah tapi Lose, aku nih masih aja walaupun udah berdoa dan udah berjaga-jaga dan berdoa, terus udah apalagi tadi poin kedua udah selidiki di firman Tuhan tiap hari. Aku baca tuh yang tiap hari Lose kirim di grup renungan itu loh, yang tiap pagi aku baca, aku tahu firman Tuhan. Aku juga udah jauhi pencobaan, tapi tetap aja aku jatuh dalam dosa. Apa sih yang harus aku lakukan? Nah, apa yang harus dilakukan kalau selalu bisa tetap jatuh dalam pencobaan? Yang pertama kita harus sadar, kita manusia, kita masih lemah, ya kita belum sempurna seutuhnya, kita pasti masih bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, entah dosa marah, entah dosa nyontek, dosa ngomong kotor, ataupun dosa-dosa lainnya. Kita sangat bisa jatuh, gitu ya. Tapi ingat, waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita punya Tuhan yang maha kasih, yang maha pengampun, yang siap menerima kita kapan saja. Nah, kita harus langsung datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepadanya. Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Aku tadi buat ini. Aku minta ampun, aku berjanji gak akan ngelakuin yang lagi. Tapi bisa gak jatuh lagi? Bisa jatuh lagi. Terus apa yang harus dilakukan? Datang lagi sama Tuhan, minta Tuhan tolong ampuni, minta Tuhan kuatkan, minta Tuhan tolong pimpin. Lalu bisa jatuh lagi nggak? Bisa jatuh lagi. Terus apa yang harus dilakukan? Doa lagi, minta Tuhan tolong kuatkan dan ampuni. Jatuh lagi nggak? Jatuh lagi bisa. Datang lagi pada Tuhan, minta Tuhan ampuni. Tapi kita nggak boleh mempermainkan pengampunan dari Tuhan ya. Karena mentang-mentang Tuhan bisa ampuni, lakuin aja lah, nanti juga Tuhan ampuni, nggak boleh. Itu jahat. Ya, nggak boleh. Tapi ingat juga, kita nggak boleh, aduh aku terlalu banyak lakuin dosa nih, kayak Tuhan udah gak mau ngampunin aku, udahlah gak usah ngomong sama Tuhan lagi. Gak boleh juga. Ini ya lo usah kasih tahu. Apa dosa ya? Dosa lebih buruk jika kita jatuh dan tidak mau bangun ketimbang kita berbuat dosa. Ya, lebih buruk ketika kita jatuh tidak mau bangun daripada kita berbuat dosa. Jadi lebih parah kalau kita nggak mau mengakui dosa kita, nggak mau minta ampun sama Tuhan daripada kita melakukan dosa. Karena itu kalau jatuh dalam dosa harus tetap kembali kepada Tuhan. Dia mau menerima kamu, dia mau tetap mengasihimu karena Tuhan bukan manusia. Kalau manusia bisa tidak setia, tapi Tuhan itu setia. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Gitu ya. Nah, jadi kita coba baca ayatnya ya dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Langsung bacain aja ya. Yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ya. Terakhir Lause mau kasih satu cerita ya. Jadi cerita ini juga berkaitan sama cerita firman Tuhan sekolah minggu hari ini. Nah, jadi kayak gini, seorang Raja Daud, ya kalian ingat Raja Daud ya, dia orang yang memulai semuanya dengan baik. Dia cinta Tuhan, dia melakukan hal yang baik, dia mau membangun bait Allah. Dia cinta Tuhan, dia menjauhi dosa dan pencobaan. Tapi satu kali dia membiarkan dirinya jatuh ke dalam pencobaan. Ingat nggak kisahnya? Ngapain dia? Dia ngintip. Ya, Bathsheba lagi mandi. Udah tahu ada cewek-cewek lagi mandi di situ, tapi dia ngintip. Kan dia mencobai dirinya sendiri. Harusnya dia menjauhi dong seperti Yusuf. Tapi dia jatuh ke dalam dosa. Akhirnya dosanya besar. Dia sampai membunuh prajuritnya, Uria ya, yang sangat setia sama dia. Lalu dia selingkuh dengan Bathsheba. Nah, setelah itu Nabi Nathan datang kepada dia. Nabi Nathan memperingati dia, gitu ya. Nah,
Ada cerita satu lagi, yaitu cicitnya dari Raja Daud. Namanya Raja Asa. Raja Asa ini dia orang yang sangat mencintai Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Dia menggantungkan harapannya pada Tuhan. Ya, dia membakar tabut-tabut bait Allah, dia membakar tiang-tiang persembahan berhala gitu ya. Dia sangat mencintai Tuhan. Tapi satu kali sama seperti Daud, dia jatuh juga dalam dosa. Dia tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan kerajaan Aram. Gitu ya. Akhirnya seorang nabi datang, Nabi Hanani datang lalu memperingati dia. Kamu harusnya mengandalkan Tuhan. Dulu kamu bisa menang perang banyak, tapi sekarang kamu justru sombong dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itu ya, justru mengandalkan kerajaan yang tidak mengenal Tuhan. Nah, lalu respon dari Asa ini apa? Raja Asa. Respon dari Raja Asa ini, Raja Asa justru marah. Dia marah, dia tidak mau minta ampun sama Tuhan. Akhirnya dia kena penyakit kaki, lalu dia mati. Berbeda dengan Raja Daud. Raja Daud, waktu di Nabi Nathan memperingati dia kalau dia berdosa, Raja Daud bertobat gak? Raja Daud bertobat. Raja Daud bertobat dan Tuhan memberkati Raja Daud. Sekarang langsung mau kasih tugas untuk adik-adik semua ya. Sekarang adik-adik semua pegang HP-nya ya, pegang HP-nya. Lalu masuk ke WhatsApp-nya dan masuk ke grup Tunas Remajanya. Nah, masuk ke grup Turem ya, ke grup Turem kita. Nah, lalu langsung mau kalian semua tuliskan komitmen untuk mau berjuang, bertahan dalam pencobaan dan tekun dalam ujian. Nah, contohnya gini ya, komitmennya gini. Aku berjanji kepada Tuhan bahwa aku mau selalu menghindari segala macam bentuk pencobaan. Dan aku mau bertahan dalam ujian-ujian hidup ini. Gitu ya, contohnya itu ya, contohnya. Kalian bebas mau ngomongin apa. Misalnya kalian bergumul dengan dosa nyontek, atau bergumul dengan dosa ngomong kotor, atau hal-hal lain. Kalian bisa omongin, Tuhan aku mau berkomitmen untuk berjuang melawan dosa nyontekku nih. Kalau ujian aku ngelihat Google mulu. Gitu ya. Nah, itu boleh tulisin dalam 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, nggak masalah. Nanti pasti Lause akan berdoa supaya kalian catat di grup ya, tulis di grup supaya Lause bisa berdoa untuk kalian dan bisa membimbing kalian. Oke, kalau gitu Lause tunggu ya, Lause tunggu. Harus semuanya nyatet loh ya, jangan cuman beberapa teman-teman aja. Lause tunggu. Nanti yang nggak chatting nanti Lause chatting, Lause japri. Ya, oke, kalau gitu Lause rasa itu aja. Kita harus belajar tentang dosa dan pencobaan. Kita udah tahu apa yang harus dilakukan untuk menghindari pencobaan, dan kita sudah tahu apa yang dilakukan kalau kita jatuh dalam dosa. Nah, kalau gitu sekarang kita berdoa ya. Bapa, makasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami belajar satu hal baru lagi, yaitu tentang dosa dan pencobaan. Tuhan tolong kami supaya firman yang disampaikan hari ini bisa mendarat dalam hati kami, bisa bertumbuh, berbuah dalam hati kami. Dan kami bisa menjadi orang-orang yang tetap tekun dalam segala ujian dan bertahan dalam setiap pencobaan. Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan anak-anak Tunas Remaja di KKR Duta Garda ini. Berbelas kasihlah pada mereka, tolong mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kalau gitu Lause balikin ke Lause Immanuel ya. Silakan Lause Immanuel. Halo adik-adik, waktunya kita mengumpulkan persembahan. Untuk linknya ada di bawah ini ya. Dan waktu mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari,
Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang terdalam di surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat limpahan-Mu kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah ini sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dalam renungan ini bisa berguna dalam kehidupan kami. Tadi kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa berguna untuk berluas kerajaan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Bye. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa,